Shalom, selamat pagi teman-teman. Shalom. Mari kita mau mulai persekutuan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mulai aktivitas, mari kita berdoa dan memuji dan memuliakan Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Bapa, selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami ucap syukur kehadirat-Mu Bapa. Jika pada pagi hari ini Kau sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami, dan roh kami juga untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini biarlah setiap pujian kami, rasa syukur kami, Kamu naikkan hanya di dalam satu nama yang berkuasa dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dan ini saat ini Bapa, Kamu naikkan setiap ucapan syukur kami, ini hati kami Tuhan. Di tengah badai hidup, ku punya Tuhan yang membelaku. Saat ku tak berdaya, Kau di pihakku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, di dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, ku rasakan dekat padamu. Hanya di dalam-Mu, ku takkan goyang. Ada kekuatan yang baru. Kami mau bersyukur. Ku bersyukur padamu Bapa, Kau yang setia. Engkau yang setia, berjalan bersamaku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Ku punya Tuhan yang membelaku. Saat ku tak berdaya, Kau di pihakku. Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat-Mu, ku rasakan dekat padamu. Hanya di dalam-Mu, ku takkan goyang. Ada kekuatan yang baru. Bersyukur padamu Bapa, Engkau yang setia. Engkau yang setia, berjalan bersamaku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur.
setia berjalan bersamaku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Katakan dengan imanmu, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu Bapa. Engkau yang setia berjalan bersamaku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Katakan sepanjang hidup kami Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Oh, kami mau bersyukur Tuhan. Kau Bapa yang ajaib, Kau Bapa yang mulia, tiada seperti-Mu Tuhan. Oh Yesus, Kau kekuatan hidup kami, Kaulah pengharapan. Oh, menara perlindungan, kami mau terus bersyukur. Buat setiap rencana yang terbaik. Kota benteng perlindungan. Kau Bapa yang baik. Karena Kau Bapa kami yang begitu baik, Kamu naikkan sekali lagi ucapan syukur kami dari hati kami. Dari kami Tuhan, dari kami. Tuhan Allah harapan di dalam hidupku. Percaya padamu, rancangan-Mu sempurna. Dalam pengharapan
keselamatan. Kau Allah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu. untuk mendatangkan Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sempurna. Kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan Allah, harapan di dalam hidupku. Ku percaya Padamu rancangan-Mu sempurna. Dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan. Dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan. Kau Allah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sempurna. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sempurna. Kau katakan, Kau Allah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sempurna. Kau Allah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sempurna. Kau Allah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sempurna. Rancangan-Mu sempurna Tuhan. Rancangan-Mu sempurna. Rancangan-Mu sempurna. Yesus, rancangan-Mu yang sempurna. Rancangan-Mu sempurna. Kami mau beri yang terbaik.
dari hati kami, Yesus. Bapa, kamu terus menaikkan setiap ucapan syukur kami, karena Kau Bapa kami, Bapa yang luar biasa. Ini hati kami Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, menyelamatkanku, Yesus. Ingat persembahanku. Kau mau bawa hati kami saat ini Tuhan. ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, kami membawa persembahan ini kepada kaki-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. ku datang dengan syukurku, Membawa kerinduanku, Yesus. Inilah menyenangkanmu. kasih-Mu Indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, Hanya Engkau di hidupku, Yesus.
yang terindah, namanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus. Kau yang terindah dalam hidupku. Bawa kepadamu Tuhan. Sungguh indah karyamu dalam kehidupan kami Tuhan. Karyamu sungguh luar biasa, tak pernah ternilai. Saat ini Bapa, kami ingin mengundang Roh Kudus-Mu agar hadir di tengah-tengah kami saat ini. Biar Roh Kudus-Mu yang boleh mengurapi daripada setiap kami Tuhan. Roh Kudus, ini kami Tuhan, mau datang kepadamu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan sekali lagi, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Kau mau undang Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus,
Biarlah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan darimu Tuhan. rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat, Tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat, tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Oh Allah Roh Kudus, kami sembah Kau Tuhan, kami menyembah-Mu. Oh Allah Roh Kudus, urapi setiap hati kami, urapi hati. Oh lama syikie, syikie kami menyembah-Mu. Bapa, terima kasih. Kalau pagi hari ini Tuhan, Engkau izinkan setiap kami Tuhan untuk menghadiri tata hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, bahwa kasih-Mu sungguh nyata di dalam seluruh kehidupan kami. Kami boleh rasakan di pagi hari ini Tuhan, saat kami boleh menyapa-Mu Tuhan, saat kami boleh melihat seluruh kehidupan kami Tuhan. Kau sungguh Allah yang mengasihi kami. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Mari Allah Roh Kudus, berbicaralah kepada setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Nyatakan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi setiap kami. Ini kami Tuhan. Kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat, segala puji, syukur, kemuliaan kami naikkan dalam satu nama yang penuh kuasa. Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah pengantara penyelamat kami. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
GMJ viewer yang terkasih, pagi hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 12 sampai 17, dilanjutkan dengan ayat 23 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yesus pun berkeliling seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Demikian Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat GMJ viewer yang terkasih, kalau kita dengarkan dari Injil hari ini, saya mau kasih satu tema yang sederhana. Saya mau kasih tema yaitu marketplace. Ya, kita semua tahu ya, terutama di era toko-toko online saat ini gak asing kata-kata marketplace bagi setiap kita ya. Yang intinya adalah tempat di mana yang namanya penjual dan pembeli itu ketemu ya di dalam satu tempat. Nah, hari ini kalau kita melihat ada satu hal yang sepertinya tidak ingin terjadi, tetapi itu dialami oleh Tuhan. Di ayat yang ke-12 diceritakan bahwa, tetapi waktu Yesus mendengar Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Sobat GMJ, kalau ada kata-kata menyingkir, itu kita bisa membayangkan atau mengambil satu kesimpulan bahwa mungkin sebenarnya Tuhan itu sedang gak kepingin atau Tuhan itu ingin menetap di satu tempat, tapi dia terpaksa harus pindah. Atau mungkin kalau Tuhan itu mau menuju ke satu tempat, ini bisa digambarkan bahwa Tuhan harus berbelok, mengambil arah, mengambil jalan yang lain. Kalau kita lihat sepertinya ini satu kondisi yang gak ideal ya. Karena ya kalau kita disuruh menyingkir itu rasanya kita ini dipaksa gitu ya. Tetapi firman hari ini itu sungguh luar biasa ya. Karena kemudian di ayat-ayat berikutnya dikatakan bahwa ketika Tuhan itu menyingkir, dia ke daerah Zebulon dan Naftali. Ternyata daerah yang Tuhan pilih untuk menyingkir itu sudah dinubuatkan ya oleh Nabi Yesaya. Kita tahu bahwa Nabi Yesaya itu hidupnya kurang lebih 600 tahun sebelum Tuhan Yesus. Itu sudah dinubuatkan bahwa bangsa, orang yang tinggal di Zebulon dan Naftali ini akan mengalami terang yang besar. Bahkan di ayat-ayat tadi yang kita baca digambarkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan. Dan mereka akan mengalami yang namanya terang yang besar. Jadi kalau mau saya kaitkan dengan tema tadi tentang marketplace. Artinya bahwa Tuhan ini memilih Zebulon dan Naftali sebagai tempat yang mungkin kalau kita baca dari awal, kita cermati dari awal, sebagai tempat yang gak ideal. Tapi ternyata
di mana Tuhan berada, Tuhan bisa jadikan tempat tersebut menjadi marketplace bagi dirinya. Apa sih yang Tuhan jual? Apa sih yang Tuhan tawarkan? Apa sih yang Tuhan harapkan? Ya, di ayat yang ke-17 tadi diceritakan bahwa Tuhan cuma menawarkan ini. Bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Apakah selesai sampai di situ? Ternyata tawaran Tuhan ini bukan cuma satu perkataan, satu himbauan, satu motivasi, satu ajakan. Enggak. Tapi ternyata di ayat-ayat berikutnya kita bisa lihat bahwa kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi. Mujizat-mujizat yang luar biasa yang mereka tidak pernah bayangkan itu terjadi. Sobat GMJ yang terkasih, dari sini kita bisa belajar ya. Bahwa ternyata kalau kita anggap bahwa menyingkirnya Tuhan itu merupakan satu tempat yang gak ideal. Tapi ternyata dimanapun Tuhan berada, Tuhan bisa jadikan itu sebagai marketplace. Bisa menjadi satu hal yang Tuhan tawarkan dan gak hanya itu aja. Ketika Tuhan hadir, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Sobat GMJ, bagaimana dengan hidup kita? Mungkin saat ini kita sedang berada di satu keluarga yang bagi kita gak ideal. Mungkin kita sedang berada di satu lingkungan kerja di mana gak nyaman banget. Mungkin kita juga ada di dalam satu komunitas, satu pelayanan yang kita ngelihat, aduh kok komunitasku ini kayak gini ya, kok pelayananku kayak gini. Bahkan mungkin bagi kita yang ada di dalam sel dan lain sebagainya, mungkin kita ngelihat selku ini kok isinya orang-orang yang bagi aku gak menyenangkan. Rasanya aku gak betah, aku gak kerasan, aku kepingin lepas dari tempat ini. Sobat GMJ, ini pesan Tuhan untuk kita semua hari ini. Ini mumpung masih suasananya tahun baru, belum lewat 1 minggu. Ayo kita pegang betul pesan Tuhan hari ini. Kita jadikan ini sebagai motivasi, kita jadikan ini sebagai penyemangatan kita di awal tahun. Bahwa Tuhan ingin dimanapun kita berada, kita menjadikan itu sebagai marketplace. Dimanapun kita berada, Tuhan ingin kita ini menjadi terang di dalamnya. Jadi sobat GMJ, jangan pernah lagi melihat bahwa aku ini ada di tempat yang gak ideal. Aku ini gak ada di tempat yang menyenangkan bagiku. Aku ini mungkin ada di komunitas yang mungkin bagiku salah. Tetapi ayo, ingat-ingat janji Tuhan hari ini. Ingat-ingat pesan Tuhan hari ini. Ya, bahwa mungkin bagi kita salah. Tetapi bagi Tuhan gak pernah salah. Mari sobat KMJ, dimanapun kita berada, jadikan itu marketplace. Jadilah itu terang bagi kita semua. Supaya terang kita ini bersinar. Ya, seperti yang Tuhan lakukan. Di Zebulon, Naftali dikatakan itu tempat-tempat orang yang asing yang gak kenal Tuhan. Tapi Tuhan mau jadi terang di sana. Percaya sobat GMJ, saat Tuhan menjadikan Anda dan saya sebagai terangnya, kesembuhan akan terjadi. Pemulihan akan terjadi. Mujizat pun juga akan terjadi. Bukan hanya bagi diri kita, tapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Caranya, Tuhan sudah kasih kita talenta-talenta yang luar biasa. Apapun yang ada pada kita hari ini, kita bisa kok jadi terang. Mungkin kita bukan orang yang pintar memuji seperti rekan-rekan tadi ya. Atau mungkin kita nggak bisa bermain musik ini ya. Seperti teman kita ini ya. Tetapi Tuhan pasti kasih sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Perumpamaan tentang talenta sudah dikatakan bahwa minimal punya 1 talenta. Ya. Kalaupun mungkin aku nggak bisa banyak memberikan motivasi, aku nggak bisa banyak ngomong kepada orang lain, tetapi minimal kita bisa kan ambil komitmen, aku mau doakan orang-orang sekitarku, keluargaku, papa mamaku,
teman-teman mungkin di sekolahku, di kuliahku, tempat kerjaku, di komunitasku. Aku bisa doakan mereka. Ayo Sobat GMJ, ini mumpung awal tahun, ambil komitmen yang baru. Ya. Setiap tahun Tuhan selalu izinkan bagi saya untuk bikin tagline ya untuk tahun berikutnya. Kalau di tahun 2024 yang sudah kita lalui, saya punya tagline aku diberkati. Ketika di awal tahun 2024 sebelum bergulirnya atau akhir 2023 ya, saya katakan bahwa ini tagline saya 2024, aku diberkati. Tapi ternyata 2024 saya lalui tidak seperti yang saya harapkan. Kalau saya pasang tagline aku diberkati, saya membayangkan bahwa secara fisik, secara keuangan, aku ini pasti diberkati. Tapi ternyata yang terjadi banyak hal yang gak aku tahu. Ternyata ada kegagalan-kegagalan. Ternyata keuangan tidak semakin membaik. Ya. Tetapi ketika di akhir tahun 2024 kemarin, saya mencoba melihat ke belakang. Ternyata berkat yang Tuhan berikan, itu bukan berkat fisik yang seperti saya inginkan. Tetapi Tuhan memberkati saya dengan pekerjaan di dalam Tuhan yang luar biasa. Pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Yang saya tidak pernah tahu kenapa Tuhan tempatkan saya di sana. Tagline saya di tahun 2025 ini, ketika dalam satu doa Tuhan ingatkan saya untuk memenangkan jiwa-jiwa. Apakah saya sudah punya target? Siapa aja yang akan saya menangkan? Sobat GMJ, saya nggak punya target. Bahkan saya nggak tahu kemana Tuhan inginkan saya pergi untuk memenangkan jiwa-jiwa. Tetapi dari pengalaman-pengalaman tahun-tahun yang sebelumnya, saya sudah melihat bahwa dimanapun saya berada, Tuhan bisa pakai saya. Maka tagline ini tidak menjadi hal yang menakutkan bagi saya. Sekalipun saya nggak tahu siapa yang harus saya menangkan. Tapi saya akan berjalan bersama dengan Tuhan. Apalagi kalau Tuhan ingatkan hari ini bahwa 2025 saya harus memenangkan jiwa-jiwa. Saya akan tutup renungan pagi hari ini dengan satu sharing. Ketika beberapa waktu yang lalu saya melayani sebuah PD. PD itu bukan di Surabaya. Seperti biasa, kalau mau melayani PD, saya selalu tanya kepada panitianya, kepada tim PD. Ada tema enggak? Dan pada waktu itu, puji Tuhan, saya enggak pakai mikir terlalu panjang. Saya dikasih sebuah tema. Tetapi ketika saya lihat tema itu, temanya ini kok enggak menjual banget gitu ya. Temanya itu katakannya terlalu biasa. Maka saya memberanikan diri. Saya bilang sama tim PD-nya, boleh enggak Pak, Bu, temanya ini saya ubah dikit. Saya ngerti kok maksudnya ini, tapi boleh enggak saya rubah dikit temanya. Singkat cerita, ini tema tentang Advent. Ya. Dan kemudian tema tersebut saya ganti dengan kata-kata yang ada kata-kata Natalnya. Saya enggak merasakan ada yang aneh, karena saya merasa bahwa toh nanti saya juga akan berbicara tentang apa itu Advent. Bagaimana kita menyambut Natal dan lain sebagainya. Ketika saya menganggap bahwa semuanya itu oke. 2 hari sebelum pelayanan, tim PD itu telepon. Pak Yanuar, mohon maaf. Ini ada umat yang komplain keras. Saya tanya, loh, saya belum berbicara, saya belum menyampaikan sesuatu kok sudah komplain. Iya, temanya Bapak ini dikomplain. Loh kenapa? Haram katanya orang Katolik ini kalau ngomong Natal sebelum waktunya. Sobat GMJ, saya ini bukan orang yang
cukup sabaran ya. Sehingga ketika saya dikomplain seperti itu, ya hati ini rodok dongkol gitu ya. Sehingga kemudian saya langsung bereaksi, nggak pakai pikir panjang, saya bilang gini. Ini seorang ibu yang telepon, saya bilang, Bu, gini aja. Ini yang komplain suruh datang, suruh dengerin isinya apa. Kalau nanti mau komplain setelah saya sampaikan, monggo dikomplain setelah persekutuan doa. Tapi tim ini kemudian bilang, Pak, orangnya ini nggak bakal datang, orangnya ini di Lampung, dia bilang. Saya tambah dongkol lagi. Loh, nggak bakal datang ngapain komplain, saya punya tema. Ya. Tapi kemudian saya diberikan penjelasan bahwa dia ini dulu adalah pengurus PD dan dia orangnya vokal banget. Ya udah, singkat cerita kemudian saya bilang oke, saya akan persiapkan sebaik mungkin dan kalau bisa tolong ya rekaman saya nanti dikirim ke orang ini. Sobat GMJ, dalam 2 hari itu saya dipenuhi dengan hati yang tidak karu-karuan gitu ya. Ini mau bawain firman tapi sudah dikomplain dan lain sebagainya. Ketika saya persiapkan, tiba-tiba saya diingatkan untuk membuat PowerPoint. Saya biasanya kalau melayani persekutuan doa, saya jarang sekali bikin PowerPoint. Tapi entah hari itu kenapa, akhirnya saya putuskan untuk membuat PowerPoint. Dan ketika mulai saya membuat PowerPoint, seperti biasa, lembar pertama adalah tema, lembar kedua mulai isi. Dan ketika saya mau isi lembar kedua, Roh Kudus ingatkan saya. Buka Katekismus Gereja Katolik. Cari yang isinya tentang Advent. Apa itu Advent? Lalu kemudian saya copy, saya letakkan itu di dalam PowerPoint saya dan singkat cerita, kemudian ketika hari H saya melayani. Ketika saya sudah berada di depan umat. Ketika saya mulai buka PowerPoint saya, lembar pertama itu wajah mereka agak gimana gitu ya. Karena ada kata-kata Natal itu tadi. Tapi ketika saya buka lembar kedua yang ada tulisannya Katekismus Gereja Katolik nomor sekian. Raut wajah mereka langsung berubah. Mereka langsung merasa, ini Katolik banget. Sobat GMJ, ini yang saya alami. Ternyata sekalipun harus diawali dengan dongkol, perasaan tidak karu-karuan. Tapi ternyata tetap saya harus menjadi terang. Di marketplace yang sudah Tuhan siapkan bagi saya. Singkat cerita di PD tersebut saya cerita semua tentang persiapan Natal itu harus seperti apa. Kita harus mengaku dosa, kita harus persiapkan diri kita baik-baik. Bahkan saya katakan bahwa jadikan Natal ini Natal yang spesial. Jangan jadikan Natal yang biasa-biasa aja. Dan ketika sudah selesai, saya melihat wajah-wajah umat yang sangat bersuka cita. Dan bahkan beberapa ngomong, iya ya, kenapa kok saya selalu melewatkan Natal itu biasa-biasa saja. Dan puji Tuhan, hari ini, pada waktu itu mereka bilang, kita mendapatkan pesan bahwa jangan jadikan Natal ini Natal yang biasa-biasa aja. Mari Sobat GMJ, sekali lagi, hari ini masih di awal tahun, Tuhan mau berbicara kepada setiap kita. Ayo, dimanapun kita berada, itu adalah marketplace bagi kita. Jadikan engkau sebagai terang dimanapun kau berada. Mari kita mau satukan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahwa di awal tahun ini Tuhan, Kau berikan satu motivasi yang luar biasa kepada setiap kami. Kami ini adalah terang-terang-Mu Tuhan. Yang mungkin kami gak pernah sadari. Yang mungkin kami hanya berpikir bahwa kami gak bisa merubah keadaan di sekitar kami. Bahkan mungkin kami sering mengeluh. Mungkin kami tinggal di tempat yang tidak ideal Tuhan. Orang-orang di sekitar kami tidak seperti yang kami harapkan.
Bahkan mungkin kami ingin segera keluar dari tempat di mana Tuhan tempatkan saat ini. Tetapi terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini Engkau berikan contoh dirimu sendiri. Di tempat yang tidak ideal Tuhan, di tempat di mana Engkau terpaksa harus menyingkir. Ternyata itu adalah marketplace-Mu yang luar biasa. Kau menyatakan Injil-Mu Tuhan. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi. Kami pun juga percaya Tuhan, kalau kami mau Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan, itu kami jadikan sebagai marketplace kami. Kami mau Tuhan bahwa itu kami menjadi terang-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa melalui kami, Tuhan juga akan menjadikan orang-orang sekitar kami mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan, mengalami terang-Mu Tuhan. Bahkan mengalami mujizat-mujizat yang kami tidak pernah bayangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di waktu yang singkat ini, kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Dan mulai pagi hari ini Tuhan, kami akan siapkan diri kami Tuhan. Melangkah bersama dengan-Mu Allah Roh Kudus. Dan kami mau menjadi terang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat, segala puji, segala syukur kemuliaan, kami naikkannya kepadamu ya Yesus. Sebab Kau satu-satunya Tuhan, Kau Allah pengantara penyelamat kami, Kau terang dalam kehidupan kami, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih sudah mengikuti GMJ. Sampai jumpa di GMJ selanjutnya. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Sampai jumpa.